Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Asy-Syakirin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, bersyukur yang tiada henti-hentinya, bersyukur yang tiada akhirnya atas semua nikmat, atas segenap karunia-Nya sampai pada subuh mubarak ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha istiqomah dalam mencontoh teladani beliau dari seluruh aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kelak insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah berada dalam barisan beliau, walaupun barisan yang paling ujung, barisan yang paling jauh, tapi insyaallah pasti disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rasanya baru kemarin saya kuliah subuh di sini Ramadan tahun yang lalu. Gak terasa sudah ketemu lagi tahun 1446 Hijriah. Perjalanan waktu begitu cepat, perjalanan masa tak terkira, sehingga ternyata nengok kanan banyak yang sudah nggak ada, nengok kiri banyak yang sudah pulang, ke depan belakang juga demikian. Mudah-mudahan insya Allah kalau nanti saatnya kita dipanggil pulang oleh Allah, kita semua dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita pernah punya tamu seorang syekh dari Saudi, namanya Syekh Khalid As-Salamah. Beliau bercerita kenapa sampai menulis sebuah tafsir, ya lebih tepatnya tadabbur, diberi judul namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal, Al-Quran aplikatif. Mohon doanya insya Allah segera dicetak untuk Indonesia kurang lebih 1 juta, dibagikan gratis ke masjid-masjid, musalla dan majelis taklim. Mohon doanya supaya segera terwujud, sedang dalam proses selesai terjemah dan insya Allah akan dicetak. Beliau cerita kepada kami, ada seorang syekh yang sangat zuhud, tinggalnya di kampung, jauh dari kota, ratusan kilo dari kota. Beliau tidak pernah melihat kota, makan pun hasil dari yang ditanam, makan pun hasil dari yang beliau olah sendiri. Jadi hampir pasti nggak ada yang kimiawi. Satu waktu begitu melewati 70 tahun umurnya, beliau mengalami sakit yang nggak bisa dirawat di kampung halamannya, sehingga harus dibawa ke kota. Ringkas cerita, beliau beberapa hari di rumah sakit, sehat kembali, kemudian diundang oleh syekh ini datang ke rumah beliau. Rumah syekh ini lumayan besar, ruang tamunya luas sekali. Begitu masuk rumah, setelah salam masuk rumah, baru beberapa langkah beliau melihat, karena di ruang tamu itu dindingnya hampir tak terlihat kecuali isinya kitab semua. Jadi ada kitab tafsir, hadis, sirah dan semua kitab. Sehingga
Syekh yang dari kampung ini, beliau tertegun sampai nggak bisa langkah, berdiri seperti orang mati berdiri. Ditanya sama Syekh Khalid, "Madza bika ya Syekh? Ada apa Syekh?" Beliau mengatakan, "Mahadhi, apa ini semua ini yang terpampang di dinding ini?" katanya. "Oh, ini kitab." Masya Allah, apakah saya bisa masuk surga tanpa baca kitab-kitab yang banyak ini? Syekh Khalid pun tertawa tapi tergelitik. Seperti ini sebuah protes itu. Kalau seorang yang zuhud, seorang yang begitu dekat dengan Allah, makanannya terpelihara, minumnya terpelihara, kehidupan sangat terjaga, jadwal ibadahnya Masya Allah, salat jamaah nggak pernah tinggal, tiba-tiba mengkhawatirkan masuk surga hanya karena melihat kitab yang banyak itu. Gimana dengan orang yang ibadahnya nggak teratur, subuhnya sering telat, tahajud nggak pernah, duha aut-autan, ngaji pun asal-asalan, kalaupun ngaji hanya sekedar buat dapat pahala, ngejar jusnya tamat, selesai khatam. Gimana nasibnya itu? Kemudian Syekh itu mikir, Masya Allah, kalau yang zuhud saja, yang alim saja dalam ukuran yang tinggi kayak begini menanggapinya. Akhirnya beliau berpikir keras, bagaimana semua kitab yang ada di rumahnya, itu ruang tamu beliau itu 10 kali 9 meter persegi. Dibayangkan Pak, hampir ya separuh masjid lah. Beliau berpikir keras bagaimana supaya semua kitab ini cukup satu kitab saja jadinya, supaya dengan membaca itu orang paham Al-Quran dan tahu apa yang dikerjakan. Orang mengerti ayat-ayat Allah itu memang diturunkan untuk kita. Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah buat sekedar kita ngejar pahala, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah memang di guidance kita, diantar kita sebagaimana awal turunnya Allah umumkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang saat ini kita ada di dalamnya, itulah bulan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Agar ayat-ayat Quran itu menjadi guidance. Allah tidak menyebut turun ayat itu untuk orang Islam, turun Al-Quran pertama kali untuk orang beriman, tidak untuk orang bertakwa, apalagi sekedar untuk orang Arab. Allah turunkan Quran sejak awal diumumkan oleh Allah, hudal linnas, the guidance for all. Dia menjadi petunjuk, pengarah, pembimbing kepada seluruh umat manusia. Bagaimana Al-Quran itu memberi solusi kehidupan. Al-Quran menawarkan konsep-konsep yang real, nyata, jelas, terang benderang. Bagaimana orang yang ketika membaca Al-Quran itu bersemangat untuk tahu apa isinya, untuk paham apa yang Allah firmankan, untuk mengerti apa yang harus dikerjakan, untuk menjaga dan mengawal kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Minimal ruhnya diambil, spiritnya diambil, kekuatannya diambil, powernya diambil jadi energi. Kita kalau dihitung, kalau bapak-bapak yang 60 tahun sekarang, kurang lebih Ramadannya sudah lebih 50 kali. Kalau yang 50 tahun lebih dari 40 kali, begitu seterusnya. Artinya kita bukan baru sekali ini berRamadan, tapi kok gini-gini aja. Bahkan terkesan kita ini makin terpurut, tersuduk, terseok, terusik, apalagi terkungkung, terkurung, dan terter yang jelek lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Kita saja di negeri yang mayoritas muslim nggak berdaya dibuat. Nggak ada yang tahu Pak, ada yang sampai bikin pagar itu 30 kilo lebih Pak. Ada yang sudah mengkapling tanah milik rakyat, milik orang kecil, itu ukurannya lebarnya 2 km, panjangnya 70 kilo Pak. Nggak ada yang tahu. Dan berapa harga per meternya? Cuman 1.500. Itu pun belum dipotong Pak Lurahnya, diambil Pak Camatnya, oknum BPN-nya, RT yang cawe-cawenya, dan seterusnya Pak. Berapa yang diterima? Nggak sampai 700 rupiah per meter. Nggak ada yang tahu Pak. Kemarin ketika Pak Presiden mengumumkan, Bapak Ibu dengar nggak? Apa pengumuman Presiden? Presiden loh, bukan Menteri Pertanian.
Apa yang diumumkan? Harga gabah naik 1.500. Betul? Halo? Halo Pak? Masih ada? Oh masih ada. 1.500 kilo, 1.500 per kilo ya gabahnya. Itu presiden yang umumkan. Dari 5.000 naik jadi 6.500. Untung nggak petaninya? Untung nggak petaninya? Enggak. Kenapa enggak, Pak? Karena yang punya gabah itu sudah punya tengkulak. Yang punya gabah itu sudah punya rentenir. Yang punya gabah itu sudah punya lintah darat. Yang punya gabah itu perampok berkalung penolong. Oligarki yang memberikan pupuk, pupuknya cuman pupuk saja palsu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih parah lagi, disupport, didukung oleh oknum-oknum yang selama ini digaji uang rakyat untuk ngurusin rakyat tapi ngapusi. Pertanyaannya, ada yang tanya saya kemarin di pengajian di salah satu kantor, beliau mengatakan Quran atau Islam itu punya solusi gak sih? Saya bilang ada, Pak. Kita yang terhimpun dalam namanya masyarakat ekonomi syariah, cuman sejak 10 tahun terakhir ini ketuanya sudah ganti, oknum ketuanya itu sudah ganti, yang nggak pernah berurusan dengan syariah tiba-tiba jadi ketua masyarakat ekonomi syariah, yang sekarang lagi sibuk dipanggil urusan Pertamina karena bapak-bapak yang beli Pertamax ternyata rasa Pertalite. Ya kan? Lagi sibuk dipanggil Pak sekarang. Bisa dibayangkan? Saya bilang ada. Sejak Presiden SBY itu kita sudah kasih konsepnya tebel 2 buku. Bagaimana Islam mengatasi bukan saja urusan masjid. Islam mengurusi bukan hanya urusan majelis taklim, bukan hanya sekolah-sekolah atau pendidikan atau madrasah-madrasah Islam, tapi Islam mengurusi semuanya. Semua sektor, karena Al-Quran sudah mengarahkan, Al-Quran sudah membimbing, Al-Quran sudah menata dengan baik dan benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, mengguide orang yang bacanya, membaik orang yang yakinnya, menolong orang yang menelaahnya, mentadaburinya, menghejak satu persatu itu, supaya apa? Hidupnya lebih terhormat, hidupnya lebih bermartabat, hidupnya lebih bermakna, hidupnya lebih berisi, sampai mereka mampu mewariskan. Karena Al-Quran sendiri cerita, thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kami wariskan Al-Quran ini bukan sembarang orang. Allah menyebut inna awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kami wariskan Al-Quran ini bukan buat hamba-hamba kami terpilih, nggak sembarangan. Itu pun minhum zalimun li nafsih, banyak diantaranya masih menzalimi dirinya. Quran cuman dibaca sampai di tenggorokan, Quran cuman dipakai musabaqah, dapat piala, dapat duit, dapat pekerjaan. Quran cuman dipakai untuk ngimami, untuk memimpin sholat, tapi sekedar untuk kepentingan dirinya. Maaf, banyak imam, insya Allah imam di Asyakirin tidak, itu cuman karena suaranya bagus. Saya sering protes, Pak. Apa itu? Misalnya banyak khotib kita, khutbah, para pengkhutbah itu ngomongnya hebat, jago, tertata, wah luar biasa terstrukturnya, tapi ngajinya belepotan, sehingga imamnya itu selalu bukan yang khutbah. Padahal sunnahlah al-imamu yakhtub, imam itu berkhutbah. Apa artinya? Orang yang berkhutbah itu siap jadi imam. Kalau ngajinya belepotan, dia nggak layak jadi khotib.
Kalau ngajinya nggak benar, dia nggak layak jadi khotib. Kenapa? Karena imam itu, khotib itu ya berimam juga. Apalagi imam Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Karena memang khotib itu berkhutbah. Kita kan selalu memilahnya. Kenapa? Dia bagus ceramahnya, tapi bacanya nggak bagus. Kalau bacanya nggak bagus, nggak layak jadi imam. Kalau suaranya nggak bagus, beda lagi, Pak. Orang kalau bacanya benar, sesuai kaidah, sesuai hukum, sesuai tajwid, sesuai makharijul huruf, pasti enak didengar. Walaupun langgamnya pun mungkin sesuai dengan daerahnya, nggak salah. Tapi kalau sengaja dibuat langgam-langgam sendiri, lain lagi, Pak. Karena ada orang nggak bisa diubah. Makanya Al-Quran itu dengan beberapa versi. Jangan heran kalau ada imam, tiba-tiba imam di Asyakirin misalnya membaca wadduha, nanti orang-orang di belakang, waduh, ajaran baru lagi nih. Padahal itu bagian dari bacaan, model bacaan, namanya qiraah. Ada ilmunya. Jadi kalau nggak nyampe ke situ ya jangan. Kenapa? Karena bukan sekedar gagah-gagahan, bukan sekedar pinter-pinteran ngomong, enggak. Al-Quran itu Allah turunkan untuk mengguide dan mengantar kita, bahkan sampai kepada kita yang belum paham pun kena koneksinya, nyambung dia setrumnya. Supaya apa? Ada semangat kita untuk berquran itu. Jangan sampai dengan Quran ini malah apa? Kita jadi zalim. Wa minhum zalimun li nafsi, kata Al-Quran. Banyak di antara yang menzalimi diri. Wa minhum muqtasid, dan ada di antara yang lain paro-paro, setengah zalim setengah ndak. Yang paling ideal, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, dan yang bagian yang lain mudah-mudahan ini yang banyak adalah berlomba-lomba mau tahu apa isinya, berlomba-lomba mau kaji apa isinya, dan mau mengamalkan Al-Quran dan mempraktekkannya dalam kehidupan. Itu yang ideal. Maka saya sampaikan, saya pernah di stop, sedang ceramah itu di stop, dan sampai hari ini nggak boleh lagi ceramah di tempat itu, Pak, di perkantoran, hanya karena saya membahas soal asuransi. Bapak Ibu semua kita bayar BPJS ya Pak ya, minimal 25.000, sekarang udah naik ya 60.000 ya. BPJS yang paling rendah 60.000, Pak. Tapi pertanyaannya, kalau 15 tahun Bapak nggak sakit, kemudian pensiun dini atau dipensiunkan atau bubar perusahaannya seperti Stritex, 10.500 orang hari ini nggak tahu mau makan apa besok, karena nggak jelas lagi pekerjaannya. Yang tadinya ada menteri menjamin, pokoknya saya jamin nggak akan mungkin bubar, sekarang bubar beneran, Pak. Ada orang kaya raya di Indonesia dipanggil sama presiden supaya menyelamatkan, dia nggak sanggup. Saya selamatkan boleh, tapi nawar separohnya. Belum jadi, Pak, belum tahu nasibnya. 10.500 orang yang sudah bayar BPJS itu sekian lama, Pak. Tiba-tiba sekarang BPJS-nya putus. Kenapa? Karena perusahaannya sudah nggak ada, nggak terima gaji lagi. Apakah uang yang dia bayar selama ini ada nggak untung buat dia? Nggak ada. Kalau di selama dia bayar 15 tahun, 20 tahun itu dia sakit, dia masih merasakan manfaatnya. Kalau dia nggak sakit. Kalau prinsipnya Islam, prinsipnya Quran, maslahat ammah, kebaikannya untuk bersama, maka dari akadnya, dari janji awalnya, dari kontrak awalnya sudah ditetapkan sekurang-kurangnya. Apa sekurang-kurangnya? Akadnya adalah akad untuk ta'awun, saling menolong, saling membantu, dapat pahala. Nggak dapat uang kembalinya, tetap dapat pahala. Tapi kalau model sekarang, sudahlah nggak dirawat, nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa juga, Pak. Pahala pun nggak dapat. Kenapa? Karena memang dari awal komitmennya bukan itu. Jadi yang untung siapa? Yang ngelola BPJS, Pak. Gaji direktur BPJS itu, direktur utamanya itu 507 waktu itu ya, sekarang nggak tahu, 575 juta sebulan gajinya, belum tunjangan, belum mobil dinas, rumah dinas, ini perjalanan dinas dan seterusnya. Gajinya saja 575, Pak. Itu nggak seberapa dibandingkan gaji komisaris Pertamina, Pak. Gaji komisaris Pertamina itu satu bulan 3 miliar.
Jadi 10 bulan gaji dibeliin cendol, dakwah ini tenggelam. Allahu Akbar. Jadi saya ditanya, emang ada solusi Islamnya? Ada. Yang dipraktekkan sekarang itu memang bukan solusi Islam, walaupun yang ngerjakan Pak Haji. Kenapa? Pak Haji pun nggak tahu hukumnya, dia cuma tahu cari untung. Al-Quran diturunkan oleh Allah ngangkat derajat semua orang. Semua orang boleh untung, tapi la tadzlimun wa la tudlamun. Boleh ngambil untung, tapi la tadzlimun, jangan menganiaya orang. Wala tudlamun, jangan juga pasang badan dizolimi orang, dianiaya orang. Kita ini kan seperti ada yang ngerampok rumah kita, bukannya melawan perampoknya, mengusir perampoknya, tapi malah serahkan anak istri kita untuk ikut dirampok. Itu kenyataannya. Maka di sini ingin saya sampaikan bahwa ketika Islam menawarkan misalnya tadi, kenapa kok petani nggak mendapatkan untung? Karena petani itu sudah diijon dari awal. Kan biasa ya Pak, ijon. Tahu Bu ijon? Ya, begitu datang petani datang ke sawah, Pak, sawah Bapak seluas ini, oke ya, saya kasih pupuk, saya bantuin ini, saya bantuin itu, saya kasih modal. Nanti panen jualnya ke saya. Berapa? Nilainya katakanlah 15 juta. Oke, saya kasih sekarang 50% dulu, 7,5 juta saya kasih. Begitu panen, walaupun harga gabahnya naik, nggak ngefek Pak, nggak ngaruh. Kenapa? Karena sudah diijon. Gimana solusi Islamnya? Islam punya solusi namanya salam, bukan assalamualaikum. Salam. Apa prinsipnya? Prinsipnya belum tahu apa yang terjadi besok. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang belum tahu besok itu gimana, naik enggak, maka diperkirakan. Oh Bapak punya sawah seluas ini, penghasilan rata-rata 50 juta. Oke Pak, sekarang saya kasih Bapak dulu persekot 50%. Saya DP 50%. Nanti kalau panen, gabah Bapak ternyata hasilnya bagus, bahkan apalagi diumumkan pemerintah naik, maka kita hitung pada saat itu. Ternyata naik Pak. Jadinya 70 juta, 80 juta. Dia tadi udah 50%, tapi 50% dari perkiraan. Maka begitu panen, gabahnya naik, dia akan mendapatkan hasil tambahan dari perkiraan tadi. Itu namanya salam. Konsep Islam, konsep Qur'ani, konsep agama ini dengan benar. Sehingga orang merasa beragama itu bukan urusan akhirat doang. Agama itu urusannya di dunia ini. Maka di surah yang paling panjang, surah Al-Baqarah, Allah sudah atur sedemikian rupa urusan harta, urusan benda, urusan pitih, urusan uang, urusan kepeng, urusan apa lagi? Doku, cuan, diurusi oleh agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, wahai yang percaya dengan Allah, wahai yang yakin dengan Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Boleh harta kita bertambah, boleh uang kita bertambah, boleh kekayaan kita bertambah, tapi nggak boleh dengan cara yang batil. Gimana caranya supaya bertambah? Kalau uang nggak diapa-apain, nggak boleh, dia boleh nambah. Kita punya duit, nggak diapa-apain, pengen nambah, nggak boleh. Dia baru boleh bertambah kalau illa antakuna tijarah antaradhim minkum. Jika sudah dilakukan bisnis dengan uang itu, jika sudah dilakukan jual beli dengan uang itu, jika dilakukan beli rumah yang hampir roboh, dibagusin rumahnya, dijual ambil untung, boleh. Kasih modal untuk bekerja sama, boleh. Tapi kalau kasih modal
kemudian kita ambil jaminannya, kita manfaatkan, nggak boleh. Ini mungkin di sini banyak orang Minang. Ada orang Minang? Ada? Ada? Nah, di Minang itu ada, saya bukan orang Minang, tapi saya orang Sumando. Itu artinya istri saya orang Minang. Di Minang itu ada namanya gadai ameh. Gadai ameh. Rata-rata orang sekolah itu karena orang tuanya gadai, sawahnya gadai, tanahnya, dapat emas, koin emas, ditukar jadi uang. Nanti dikembalikan sejumlah emas itu. Nggak naik, tapi harganya yang naik. Dikembalikannya dengan emas. Apa yang salah di situ? Apa yang keliru di situ? Yang keliru itu karena sawahnya, tanahnya dimanfaatkan oleh yang punya pitih, oleh yang punya uang. Itu yang nggak benar. Kalau yang punya uang mengatakan suratnya saja dipegang, tanahnya dikelola, apalagi dibantu, boleh. Misalnya supaya sawahnya hasil lebih banyak, diberikan pupuk yang bagus, sawahnya lebih bagus, dikirim ahli pertanian supaya hasilnya lebih baik, boleh. Ngambil manfaatnya dari mana? Karena ada keahlian, karena ada yang dia berikan. Tapi kemudian sawahnya diolah sendiri, terus kapan bayar uangnya? Kalau anaknya ngirim, kalau menantunya enggak sampilik karyang, kalau menantunya enggak korek bin pelit bin medit, kalau anaknya pun pelit, menantunya pelit, ya gigit jari sampai meninggal orang tuanya, nggak bisa bayar utang, nggak bisa kembaliin emas orang. Islam kasih sistem boleh, gadai itu boleh. Tapi orang yang memberikan gadai, memberikan dana untuk gadai itu, nggak boleh memanfaatkan apa yang dijadikan barang jaminan itu. Itu Islam. Adil nggak? Adil nggak, Bu? Adil. Ingat dulu ada pejabat, menteri. Kita sebut menteri agama, tapi sebut namanya. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni beliau di alam kubur sana. Beliau dulu mengatakan Al-Quran itu nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan cuma 1 bagian. Ya, berarti Al-Quran nggak adil. Karena di kampung saya, kata beliau, kata Pak Menteri ini, di kampung saya, bapak-bapak itu pagi-pagi main burung. Sementara mbok-mboknya, mbak-mbaknya, ibu-ibunya pergi ke pasar, bawa bakul, bawa barang, bawa sayur, bawa ini, bawa segala jualan. Berarti Quran gak adil. Yang protes siapa? Yang protes malah orang di kampung, bahkan tetangga Pak Menteri itu. Beliau mengatakan, saya menjadi saksi bahwa Al-Quran itu adil, bahwa Islam itu sangat adil, Allah itu maha adil. Apa buktinya? Saya, katanya, saya punya saudara 3 laki-laki, sendirian saya perempuan. Waktu dibagi warisan, semua saudara saya 2 bagian, saya 1 bagian sendirian. Tapi ketika suami saya meninggal, ketiga saudara saya itulah yang menolong saya. Makanya saya bisa hidup, anak saya semua bisa sekolah, bahkan saya bisa membeli rumah. Allahu Akbar. Adil nggak? Adil. Kenapa laki-laki 2 bagian? Karena laki-laki punya 2 tanggung jawab. Tanggung jawab pertama untuk diri dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab kedua, dia wajib menolong kalau saudara perempuannya satu waktu bermasalah, satu waktu kehilangan segalanya. Maka yang mempunyai bagian 2 itu bukan karena 2 kemudian selesai. Maka setiap kalau ada kasus waris, saya sampaikan, Bapak punya 2 bagian, tapi tugasnya pun 2. Adil Islam. Dari mana konsepnya? Quran. Jadi Quran itu bukan sekedar dieja, dihafal kemudian selesai, enggak, dipraktekkan dalam hidup. Itulah yang kemudian Syekh Khalid As-Salamat tadi bersama kawan-kawan beliau meringkas kitab yang satu rumah itu diringkas menjadi 1 kitab saja. Kemarin dicoba diterjemahkan, dicetak dalam versi Indonesia ada 3 jilid. Beliau mengatakan jadikan 1 jilid supaya orang bersemangat untuk membacanya. Kalau 3 jilid nanti baru baca jilid pertama, aduh masih ada 2 jilid nih katanya. Kita ini kan minat bacanya ada, daya bacanya yang kurang. Ya, apa buktinya? Lihat di grup-grup WA itu,
Banyak orang cuma baca judul, nggak baca isinya. Begitu baca judul langsung di-share, dikirain seperti judul, ternyata isinya nggak begitu. Dan maaf lagi, jahatnya lagi, orang suka bikin judul itu bikin penasaran orang supaya orang buka. Dia dapat poin, naik followernya, naik nilainya. Itu aja tujuannya. Ini yang harus kita hindari. Maka minat baca tak cukup, kita butuh ada daya baca. Sekurang-kurangnya kalau belum baca betul jangan di-share dulu. Ini semua orang begitu baca judul semua kirim, kirim. Sehingga yang kita kirim ikut berdosa. Kenapa ikut berdosa? Karena menyebarkan berita ternyata nggak benar. Quran melarang. Dengar kabar. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, in ja'akum fasiq, kalau datang orang nggak jelas, nggak pernah terlihat di masjid, cuman Jumat itu pun ya sekali-sekali, Idul Fitri paling depan karena parfumnya paling wangi, bajunya paling mahal, jangan dulu percaya. Fatabayyanu, periksa dulu, cek dulu, recheck dulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahala, bahaya, bisa mempengaruhi urusan kita bertetangga, bisa mempengaruhi urusan kita RT, bisa mempengaruhi urusan kita sewarga, bahkan bisa berefek negatif. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ujung-ujungnya baru nyesel. Maka Syekh Khalid As-Salama dengan semua tokoh yang beliau himpun, ada lebih dari 20, punya keahlian masing-masing. Ada yang dibilang kesehatan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Ada 20 syekh dikumpulkan, bikin satu kitab yang namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Namanya kalau terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran Aplikatif. Kita baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 9, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita baca surah Ali Imran dari ayat pertama sampai ayat ketiga, kita faham, oh gini yang Allah suruh, ini yang Allah mau, ini yang Allah harapkan, ini yang dalam prakteknya, ini yang harus kita kerjakan. Asik gak? Asik gak Pak? Asik. Maka itulah tugas para ulama, tugas orang-orang mentadaburi. Maka dimanapun orang kalau sudah dikasih pekerjaan, misalnya maaf, contoh, kalau imam kita, imam tetap kita sudah dikasih, memang dia jadi imam supaya terjaga hafalannya, supaya tetap memimpin sholat jamaah, jangan sampai maaf gajinya seuprit sehingga apa, beliau harus ngojek lagi. Apalagi kalau imam yang rumahnya 2, maksudnya rumah 2 isi rumahnya 2, RI 1 RI 2, kata beliau pos 1 pos 2. Kan ada juga begitu, karena dengar suaranya bagus, akhirnya jamaahnya terkesima. Kan ada juga begitu. Jadi perhatikan supaya orang mimpin sholat bener, yang jaga masjid, ngurusin masjid full. Dia kalaupun bisnis ya sampingan aja. Begitu memang. Kenapa? Begitu pula dalam agama ini disusun, diatur sedemikian rupa. Ada orang yang memang gak begini, padahal nggak cukup dia. Dalam bahasa agama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum untuk apa? Untuk orang yang malu meminta. Fi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu, dalam uang kita itu, kekayaan kita itu ada hakkum ma'lum. Ada hak orang-orang yang sudah pasti kita tahu. Miskin, fakir, bahkan orang yang butuh, yang berutang untuk ngongkosin anaknya sekolah, yang berutang supaya nggak diusir dari kontrakan. Wasaili wal mahrum, yang betul-betul minta. Ada yang mahrum, yang malu minta, yang malu menunjukkan kemiskinannya. Ada orang rumahnya di kampung 3, mewah-mewah lagi, tapi di kota innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kerjaannya ngemis.
Sudah usaha pun bahkan punya 3-4 warung, kalau acara apa-apa masih minta ospul. Tahu ospul? Ongkos pulang. Dia datang diundang pengajian, ada nggak ospulnya Ustadz? Saya bilang, ospul apaan? Ospul Ustadz? Hah? Ya ospul apaan? Ongkos pulang. Innalillah. Bapak ini orang sudah mau ngajarin Bapak ngaji, Bapak yang nggak bisa ngaji diajarin ngaji, masih pula minta ongkos. Tapi itu pun diladeni, dilayani. Kenapa? Karena persoalannya, Bapak tahu Basura City berapa kilo dari sini? Berapa kilo? Basura City itu. Di belakang Basura City itu, Bapak pernah ke sana nggak? Saya 4 tahun yang lalu ke sana. Bahwa ada orang Minang kaya, salah satu orang Minang yang kaya, pengen tahu. Karena beliau dengar katanya di sana itu ada namanya lintah darat. Saya awalnya dibilang lintah darat, saya pikir memang lintah darat beneran. Karena di sana itu kan di belakang kuburan, ada tanaman banyak, ada rumah petakan, rumah kontrakan yang 500.000 sebulan, 300.000 sebulan itu. Saya diajak ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata di sana banyak korban lintah darat, korban rentenir. Pinjam 1 juta, dapatnya 700.000 karena dipotong 30%. Kembaliinnya setiap pekan 25.000. Kalau 25.000 nggak dibayar, bunganya dari bunga. Bayangkan tuh. Jadi 17 bulan kemudian, 15 bulan kemudian, ada orang yang minjemnya 1 juta potong 300.000 tadi, hutangnya berapa? 15 juta, 17 juta, 20 juta. Innalillah. Saya diajak rupanya karena saya juga pengacara. Beliau ngajak saya, untuk apa? Ini harus dibantu Ustaz. Ini bahaya nih kalau dibiarkan. Ternyata ke sana, maaf, namanya lintah darat itu, namanya rentenir itu bukan suku tertentu lagi, karena banyak yang Pak Haji, bukan kaum tertentu lagi, orang tertentu lagi. Memang semua orang ingin menaikkan posisi hartanya dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan cara yang jahat. Kita datangi Pak, kita temui, kita tanya, Pak, ini kan utangnya cuma 1 juta lah katakan. Memang dipotong 300.000, administrasi lah, ini lah segala macam. Tapi kok baru 17 bulan kenapa jadi 15 juta? Baru 20 bulan kenapa kok jadi 20 juta dan seterusnya? Oh iya, ini soalnya bunga dari bunga. Jadi 25.000 kalau nggak dipenuhi, bunga lagi Pak, bunga lagi. Jadi bunga dari bunga saja seperti negara kita nih. Negara kita nih bayar bunganya triliunan sebulan Pak. Makanya sekarang semua efisiensi. Anggaran departemen kementerian semua efisiensi. Sudah efisiensi pun masih dikorupsi. Wala haula wala quwata illa billah. Bayangkan. Maka memang kembali apa? Kembali solusinya Islam. Islam punya konsepnya, Islam punya aturannya, Islam punya spirit yang sama. Likaila dulatan bainal aghniya minkum. Supaya harta itu tidak beredar dia lagi. Persoalan distribusi itu harus benar. Orang boleh kaya, tapi kekayaan yang didapatkannya, kekayaan yang diperolehnya harus dengan cara yang benar. Itulah Al-Quran yang nyata dalam kehidupan. Ayat Al-Quran itu tidak hanya dalam kitab Al-Quran yang tertulis itu, tapi ayat dalam kehidupan, dan itu yang paling benar. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1912, meninggal tahun 1924, beliau itu ngajinya nggak geser-geser. Al-Ma'un, pekan lalu Al-Ma'un, sekarang Al-Ma'un. Kemudian santrinya nanya, Pak Yai, kemarin Al-Ma'un, bulan lalu Al-Ma'un, sekarang Al-Ma'un lagi, apa besok Al-Ma'un? Al-Ma'un lagi. Kok Al-Ma'un terus? Sudah diamalin belum? Kata Kiai Dahlan, sudah diamalin belum? Belum. Ya udah, Al-Ma'un lagi kajinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala umumkan apa yang diumumkan oleh Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tahukah orang beragama tapi bohong? Tahukah orang agama tapi pendusta?
Tahukah orang ngaku beragama tapi ngapusi? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yahuddu ala ay al-ihtimam, yang tidak punya kepedulian, yang enggak tahu bahwa tetangganya itu kelaparan. Yang penting dia bisa umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Yang penting dia sholat ke masjid 5 waktu, berjamaah pulang tidur. Gak bisa. Kita tidak cukup jadi orang soleh, kita tidak cukup jadi orang baik. Kita harus jadi orang yang muslih, yang solehnya, baiknya menghadirkan kepedulian untuk semua. Kita mungkin gak sanggup beri makan selalu, tapi kita punya kepedulian, maka kita bisa ngajak orang lain yang lebih mampu dari kita, yang lebih punya dari kita, yang lebih kuasa dari kita, untuk bisa menolong saudara-saudara kita itu. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman kita, tidaklah cukup kita disebut orang yang punya akidah, orang yang punya tauhid, yang meyakini la ilaha illallah, kalau tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Maka pantas kalau Ummuna Aisyah ditanya oleh para sahabat, ma khuluqun nabi, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang nyata dalam kehidupan. Karena dipraktekkan, dibukti nyatakan, dirasakan, maka semua orang terpesona melihatnya, bukan karena tampannya, bukan karena wanginya, bukan karena harumnya, tapi karena nyata akhlak dan adabnya dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Itu real, Pak. Itu nyata. Kenapa orang di sekitar Masjid Asy-Syakirin senang, gembira, datang sholat jamaah, rindu dengan kebersamaan, rindu berjamaah, rindu duduk bareng? Kenapa? Karena Asy-Syakirin menghadirkan sesuatu, bukan sekedar orang sholat selesai. Buktinya ada sekolah, ada bahkan ATM Bank Syariah. Kenapa? Supaya memberikan solusi, nggak omon-omon aja. Supaya Islam itu nyata dalam kehidupan kita. Islam itu dipraktekkan, ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu bukti nyatanya ada dalam kehidupan, sehingga orang makin yakin. Karena di awal Al-Quran, Al-Quran itu seluruhnya mukjizat, semuanya mukjizat. Dari huruf pertama ba sampai huruf ke 1.027.000 namanya sin. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya minal jinnati wan nas. Mulai dari ayat pertama Iqra bismi rabbik sampai al yauma akmaltu lakum. Mulai dari ayat pertama sampai 6.666 ayat atau 6.236 ayat. Mulai dari juz pertama sampai juz 30, surah pertama Al-Fatihah sampai surah ke 114 surah An-Nas, semuanya mukjizat. Bukan hanya surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Kahf, tapi semua Al-Quran itu mujizat. Hatta yang satu huruf, hatta yang satu huruf. Kan Quran ada Nun wal qalami wa ma yasturun, Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Kaf ha ya ain shad. Itu juga mukjizat. Kapan kita butuh, kapan kita perlukan, persoalannya layak enggak kita mendapatkan mukjizat itu dalam kehidupan? Layakkah kita memperoleh mukjizat itu dalam kehidupan? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya lupa kalau sudah cerita di sini apa belum. Mudah-mudahan kalau sudah berarti enggak bosan mendengarnya. Saya pulang dari jauh dari luar kota hari Ahad. Jadi malam Senin jam 2:30 saya dicegat 5 anak muda pakai sepeda motor di depan komplek saya. Dicegat, Pak Ustadz tolong dulu. Kenapa? Anaknya Pak Haji Fulan sejak selesai akad tadi pagi, dua-duanya pengantin laki pengantin perempuan kesurupan. Oh ya, ya udah parkir dulu. Parkir, saya dibonceng keluar komplek, naik di kampung. Begitu nyampe, saya lihat dua-duanya sedang kesurupan. Teriak-teriak, dipegang 8 orang, 9 orang gak mempan. Saya minta air putih, saya bacakan Al-Fatihah, diminumkan buat keduanya. Tiba-tiba sadar, diem 20 menit, 30 menit kemudian ibunya nanya ke saya, Ustadz, apa yang dibaca tadi? Oh, Al-Fatihah Bu. Al-Fatihah? Iya Bu.
Al-Fatihah yang Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu, iya Bu, emang ada Al-Fatihah lain lagi? Karena masalahnya Ustadz kami tadi bukan hanya Al-Fatihah, Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus Al-A'raf, sampai capek kami. Begitu capek kami istirahat, kami perdengarkan lagi sesudah surep, setel lagi Muammar, setel lagi ini, setel lagi itu, gak mempan-mempan. Saya dalam kondisi setengah ngantuk, capek, karena baru dari luar kota nyetir sendiri. Saya mengatakan, ya iyalah Bu, selama ini nggak ngaji, tiba-tiba ngaji, ya jinnya heran, setannya ketawa, kemana aja selama ini? Kan persoalan kenapa? Karena kita nggak dekat dengan Quran. Quran itu semuanya mukjizat. Kapan kita merasakan mukjizatnya? Kalau kita dekat. Sedangkan kita suami istri saja, ya Bu ya, Pak, kalau suami istri berantem, berbisik apa heboh? Berbisik apa berisik? Hah? Wah, berarti di sini nggak ada yang berantem ya? Pasti berisik. Kenapa berisik? Padahal dekat itu. Bukan hanya dekat pribadinya, dekat hari-harinya. Mukanya juga pun sudah mirip-mirip. Kan jodoh begitu kan? Suami istri itu kalau kelamaan jodohnya sudah punya anak 3-4 kan mirip itu. Habis sudah. Mirip itu kan? Ya. Ya Bu. Kenapa mesti teriak padahal dekat? Kenapa coba? Karena hatinya jauh. Kita saja suami istri yang sampai punya anak bercucu berantem pakai teriak. Kenapa? Karena jauh hatinya. Gimana kita dengan Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Umar bin Khattab yang belum beriman saja tersentuh. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami enggak nurunkan Quran ini bikin susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi menjadi pengingat bagi siapa yang takut pada Allah. Persoalannya, kata Prof. Salim Said Allah yarham, kalau Yahudi, Israel itu, yang sekarang masih menjajah Palestina itu, Israel, itu takut dia di tengah-tengah lautan Arab. Makanya dia berusaha supaya bisa maju segala-galanya. Singapura di tengah-tengah Melayu, di tengah-tengah Islam, negaranya cuma seuprit. Karena dia takut dengan Islam, makanya dia berbuat segala macam. Indonesia ini kata beliau, gak ada yang ditakuti. Tuhan pun tak ditakuti. Karena tak ditakuti itulah membuat kita menganggap semuanya remeh-temeh. Ah, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, biarin aja. Akhirnya apa? Semua pada cuek. Karena kita semua cuek, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi ruh kita, apa menjadi kemajuan buat kita, diambil oleh orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak diambil aja, kita sudah setengah mati, apalagi diambil. Maka marilah Bapak Ibu, kita jadikan ayat-ayat Quran itu menjadi ayat-ayat kehidupan. Yang kita baca dari Al-Quran itu kita coba urai dalam kehidupan, kita praktekkan dalam kehidupan. Gak usah jauh-jauh. Berapa banyak di antara kita mempraktekkan ayat yang disebut dengan thalathu aurat, 3 waktu aurat, yang seorang anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya kecuali dengan izin. Dulu belum ada pintu kamar, hanya sekedar gorden penutup, kain penutup, itu saja sudah ketat. Kita sekarang pakai kunci, tapi bebas. Akhirnya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang tidak pernah terjadi di zaman dulu, terjadi di zaman sekarang. Ibu lihat kemarin, beberapa tahun yang lalu, di salah satu televisi nasional, seorang anak tanpa merasa bersalah, ketika ditanya siapa yang menghamili ibumu, dia dengan enteng menjawabkan, saya. Inna lillahi wa inna rajiun. Ibunya ditanya, kenapa Bu, kok anak ibu, anak kandung ibu sendiri, kok ibu sampai bisa meminta anaknya menghamili diri sendiri? Ya daripada anak orang. La haula wala quwata illa billah. Tidak jauh dari Jakarta ini kemarin lagi ramai apa Bu? TikTok. Seorang suami menikahi sekaligus 2 kakak adik kandung. Bangga dia mengumumkan, alhamdulillah saya bisa meluluhkan 2 hati, 2 putri bersaudara. Bukan sepupu, saudara kandung.
Wala haula wala quwata illa billah. Bangga pula itu. Naik rating langsung. Dapat cuan lagi. Tapi kok bisa tetangganya diem? Kok bisa ustadz di kampungnya diem? Kok bisa majelis ulamanya diem? Kenapa? Karena mereka selama ini tidak bersentuhan ketika ada orang yang usil. Emang siapa lu? Wala haula wala quwata illa billah. Ada orang karena nggak punya anak, suaminya mau nikah lagi nggak boleh. Dia bilang boleh nikah lagi, syaratnya nikahi adekku. Wala haula wala quwata illa. Dipraktekkan dan semua pada diem. Wala haula wala quwata illa billah. Mau sampai kapan kita begini? Pantes kalau musibah, bencana nggak berhenti-berhenti, bukan karena kita kufur kepada Allah, tapi kita kufur dengan nikmat Allah. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Berapa banyak ayat Allah yang sudah terlihat. Kemarin tuh nggak ada yang merasa, Pak. Di Bekasi, di tempat saya itu nggak ada yang merasa kalau tiba-tiba ada banjir besar datang dan menghanyutkan. Ibu lihat satu mobil isi satu keluarga itu nyemplung karena nggak tahu kalau ada banjir. Tiba-tiba datang air bah dan semuanya kelelep, semuanya tenggelam. Ada yang sampai 2 hari di loteng nggak turun-turun, ada yang di pohon. Alhamdulillah turunlah bantuan, datanglah bantuan, semua orang punya kepedulian, maka bisa tertolong. Tapi apa daya kalau semuanya sudah lewat? Kalau pejabat seenak datang, bagaimana Bu? Males ah. Kenapa? Karena sudah merasa bukan saatnya lagi, bukan waktu lagi mau tunjukkan, tapi harus kita praktek nyatakan, harus kita wujud buktikan supaya Al-Quran itu betul kita rasakan sebagai mukjizat, apalagi di momentum bulan Ramadan ini. Maka selalu saya ingatkan Bapak Ibu yang sudah ngaji, sudah khatam, jangan cukup sampai di situ, baca terjemahannya. Kalau sudah khatam baca terjemahannya, naikkan tingkatnya, baca tafsirnya. Kalau sudah baca tafsirnya, ngajilah sama gurunya, itu lebih hebat lagi. Bermajelislah supaya kita dapatkan ilmu dari guru. Kadang-kadang kita baca itu membingungkan, maka perlu ada yang menjelaskan, perlu mursyid yang membimbing, perlu murabbi yang mengajari, perlu kiai, perlu ulama dan sebagainya. Untuk apa? Membuat kita lebih terang benderang paham. Karena Al-Quran memang diturunkan yahdi lillati hiya aqwam. Kita baca ayatnya, kita buktikan dalam kehidupan, kita ngaji dan hafal ayatnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan, insya Allah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada waktu dan boleh ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah nggak ada, nggak ada. Syukur-syukur masuk semua tadi ya, sekurang-kurangnya separohnya. Karena separuh aja udah cukup, apalagi kalau semuanya. Insya Allah masuk di hati kita, masuk di pikiran kita, agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu untuk kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Kita pakai, kita gunakan, jadikan dalam istilahnya, kita jadikan jimat dalam kehidupan kita, agar terasa dan semakin yakin dengan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menikmati hari-hari yang indah dalam bulan Ramadan, malam-malam yang penuh berkah dengan tilawah, dengan sholat tahajud, sholat lail, sholat tarawih dan sebagainya, agar kita semakin cinta dan rindu dengan Ramadan dari hari ke hari. Kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Semangatlah dalam semua bulan, agar kita tidak disebut sebagai orang yang bersemangat cuma di bulan Ramadan. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.